Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Naufal dengan NIM 2018-310404. Kemudian ada Rizaldi dengan NIM 2018-310835. Langsung aja, siapa sebenarnya manusia itu? Nah, manusia secara bahasa itu disebut sebagai insan, yang dalam bahasa Arabnya artinya naisa, diambil dari kata naisa, yaitu berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns itu berarti jinak. Nah, kata insan ini dipakai untuk menyebut manusia karena manusia itu memiliki sifat lupa dan jinak. Artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Manusia keberadaannya sekaligus membedakan cara keberadaannya yang sekaligus membedakannya secara nyata dengan makhluk lain. Seperti dalam kenyataan, makhluk lain itu yaitu makhluk yang berjalan di atas 2 kaki. Contohnya seperti ayam, bebek, dan hewan yang lain. Terus kemudian yang membedakan manusia dengan makhluk lain yaitu kemampuan berpikir. Nah, berpikir tersebut yang menentukan hakikat manusia. Kemudian menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaan yang lain, yang dipercaya untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini atau khalifah. Dengan segala usaha, kerja keras, dan doa, manusia dapat menemukan jalan kehidupannya sendiri, kecuali pada beberapa ketetapan yang tidak bisa dirubah, seperti rezeki, mati, dan jodoh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung mereka selain Dia. Selanjutnya, tujuan manusia diciptakan. Nah, menurut Al-Quran, Allah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya manusia diciptakan di muka bumi ini seolah-olah dan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti ibadah sendiri itu apa sih? Ketahuilah bahwa bebas dari kesibukan lain demi tenggelamnya dalam ibadah itu dapat terjadi bila kita memiliki waktu luang dan hati yang masih kosong. Dan ini tuh merupakan salah satu hal yang penting dalam ibadah. Tanpa hal ini kehadiran hati tidak mungkin terjadi, dan ibadah yang dilakukan tanpa kehadiran hati tidak ada nilainya. Yang membuat kehadiran ada itu ada 2. Yang pertama adalah memiliki waktu yang luang dan hati yang masih belum disibukkan oleh apapun. Sedangkan yang kedua adalah membuat hati memahami arti penting ibadah. Yang dimaksud waktu luang adalah kita harus menyisihkan waktu kita khusus untuk beribadah, di mana kita harus mencurahkan diri semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu pemikiran atau kesibukan yang lain. Terus kemudian untuk siapa manusia hidup? Jadi di sini tuh ada 3 tahapan cara untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhan yang benar. Yaitu yang pertama, tahap pertama bekerjalah untukku, kemudian yang kedua semata-mata demi aku, dan yang terakhir adalah berbakti hanya kepadaku. Nah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizaldi Arya dengan NIM 835 melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tahap 1, bekerjalah untukku. Yang artinya engkau harus mengerti bahwa pekerjaan apapun yang kau lakukan di dunia ini, hal itu telah terkait dengan Tuhan Allah, karena Dia adalah penguasa tertinggi di dunia. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Insan 76 ayat 30, yang artinya, dan tiadalah kamu berkehendak kecuali yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Next. Selanjutnya yaitu di tahap kedua, semata-mata demi aku. Apapun yang kau kerjakan, tidak kau lakukan untuk kebaikan untuk dirimu sendiri. Siapakah engkau sebenarnya? Tuhan berkata, akulah yang bersinar dalam dirimu. Kata aku ini timbul dari Yang Esa, dari roh itu sendiri. Yang artinya, apapun yang kau lakukan, lakukanlah bagi kepuasanku, demi aku, kerjakanlah semua atas namaku. Bertindaklah sebagai alatku, sadarlah bahwa semua yang kau lakukan hanyalah demi aku.
Di sini kata milikku atau aku menunjukkan roh, bukan badan jasmani. Next. Lalu di tahap ketiga ada berbaktilah hanya kepadaku. Engkau harus mengerti petunjuk ini. Bakti adalah pernyataan takwa. Emosi yang dinamakan takwa memancar dari roh. Takwa yang sebenarnya berarti bakti adalah sebutan untuk roh. Prinsip takwa yang memancar dari lubuk hati ini harus menjiwai setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran. Hal ini akan terjadi bila engkau beranggapan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan, katakan, dan pikirkan hanya kau perbuat untuk menyenangkan Tuhan saja. Tidur, makan, dan berbagai kegiatan dalam kegiatan sehari-hari ini kau lakukan karena cinta kepada aku dan aku timbul dari roh. Dijelaskan di surat Al-An'am ayat 162. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, seluruh kehidupan kita ini sebenarnya hanyalah untuk Allah. Ibadah, kerja, belajar, sholat, mati, dan semuanya hanyalah untuk Allah. Dan semua itu memang milik Allah semata. Di sini ada tugas manusia di bumi. Jadi tugas manusia di bumi yang pertama, manusia dipercaya Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah, Dia pernah memberi amanat kepada bumi, tapi bumi tak sanggup untuk memikulnya. Begitu juga dengan gunung, dan akhirnya manusialah yang dipercaya untuk mengemban amanat itu. Selanjutnya, sebagai wakil Allah di bumi ini, salah satu tugas manusia adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini, serta menjalin hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan kehidupannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.